Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami sajikan di sini adalah terkait dengan pertanyaan dari Kang Dede Yusuf, Komisi 10 DPR RI, yang mempertanyakan kepada Mas Menteri terkait dengan top up formasi yang pernah diutarakan di hadapan Presiden Joko Widodo pada HUT, kalau tidak salah itu di HGN juga teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu di sini ada juga pernyataan dari Mas Menteri Nadiem terkait peluang penuntasan guru honorer di tahun 2023 dan rencana antisipasi apabila tidak bisa dituntaskan di tahun 2023 ini dengan sistem marketplace di tahun 2024. Oke, kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ketahui bahwa di sini ada artikel ya, 17 Agustus Mas Nadiem sebut target jumlah guru honorer jadi P3K, tapi di akhir paragraf ya di informasi ini di sini dikatakan jumlah formasi P3K guru 2023 ditetapkan sebanyak 296.084 ya, dari jumlah kebutuhan sebanyak 580.202. Jadi sebenarnya jumlah kebutuhan itu tidak sebanding dengan yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, dan ini sepertinya sesuai dengan kekhawatiran dari Mas Menteri bahwa ini sudah mentok Bapak Ibu ya. Makanya Mas Menteri mengambil sebuah kebijakan ya, solusi permanen di tahun 2024 mendatang. Di sini juga dikatakan bahwa perlu juga diketahui data resmi Kemenpan RB per 31 Juli 2023 jumlah honorer guru masih cukup banyak, yaitu sekitar 731.524. Kenyataannya seperti ini Bapak Ibu. Kenyataannya kita harus berbicara kenyataan ya. Ada 731.524 guru honorer berdasarkan data Juli 31 Juli 2023, sedangkan penetapannya itu cuma 296.084. Sepertinya itu sejalan dengan kekhawatiran dari Mas Menteri bahwa sudah mentok ya di tahun ini karena tidak ada formasi. Logikanya seperti itu ya. Dan memang jauh dari harapan ya, karena jumlah kebutuhan saja yang ditetapkan oleh kementerian itu mencapai 580.000, padahal update per 31 Juli sebenarnya ada sekitar 731.524. Nah, Bapak Ibu silakan simak video rakor di sini yang memperlihatkan pertanyaan dari Kang Dede Yusuf selaku Komisi 10 DPR RI yang mempertanyakan terkait solusi update formasi Kemendikbudristek di hadapan Presiden Jokowi apabila hingga Maret Pemda tidak mengajukan formasi. Dan inilah pernyataan terbaru dari Mas Menteri Nadiem terkait dengan penuntasan P3K guru di tahun 2023-2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penempatan di luar daerah provinsi. Di Jawa Barat saja juga banyak yang tiba-tiba ditawarkan untuk bertugas di Gorontalo atau mungkin di daerah lain tanpa ada tunjangan atau biaya hidup yang tambahan. Tentu pasti ditolak. Jadi ini perlu ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan sebagaimana sudah disebutkan tadi. Jika nanti ditaruh di tempat luar, berbentuk apa benefitnya? Karena mungkin bagi warga Jawa Barat meninggalkan provinsi Jawa Barat dari satu kota ke wilayah sekitarnya saja mungkin masih bisa, itu pun ada kos. Tapi kalau harus berpindah provinsi, dia harus kos lagi di sana, harus ada tempat lagi. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tenaga kesehatan saja jika ditempatkan di daerah tertentu itu gajinya nambah, tunjangannya nambah. Ini harus kita pikirkan. Berikutnya adalah saya bertanya dengan beberapa bupati. Rata-rata bupati mengatakan siap memberikan formasi secara bertahap. Tapi permasalahannya tadi yang disampaikan juga oleh kawan-kawan, kekhawatiran jangan-jangan ini hanya selesai di 2024. Selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Harus ada kepastian, dan kepastian ini harus tertuang dalam SKB bersama, baik Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kementerian Keuangan. Karena kalau tidak, nanti bebannya nanti di kemudian hari, apakah pemerintah 2024 ini selesai bertugas, dan kelanjutannya bagaimana? Karena ini harus carry over.
saya bagaimanapun juga sepakat bahwa era digitalisasi ini akan berjalan terus. Dan tadi sudah disampaikan Mas Menteri bahwa nanti kemudian kita akan masuk kepada konsep-konsep semua by data. Pelaku digitalisasi di sekolah itu namanya operator. Tapi operator tidak mendapat kesempatan untuk masuk sebagai bagian daripada ini. Mudah-mudahan ada ruang yang dibuka dan diberikan komitmen bahwa tenaga tendik, terutama operator ini bisa masuk di dalam kesempatan berikutnya. Mas Menteri yang saya hormati, pada bulan, saya lupa bulan apa waktu itu ya, Januari atau Februari, Mas Menteri pernah menyampaikan dalam ulang tahun PGRI, jika bulan Maret ini tidak selesai, maka pemerintah akan mengambil tanggung jawab itu di depan Presiden. Tentu ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Saya yakin pada saat itu pasti Mendikbud sudah mendapat afirmasi dari Presiden bahwa hal ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, kalau bisa melalui rapat ini kita sama-sama memberikan sebuah kesimpulan. Kapan? Bulan apa? Target yang tadi disampaikan, rencana tadi bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Misalnya, by the end of Agustus atau September atau Oktober ini akan kita laksanakan secara bertahap. Karena kalau tidak, nanti yang terjadi adalah kita lihat saat ini komen di YouTube, komen di Instagram semua mengatakan kalau bahasa Sundanya itu adalah wadul. Wadul ini artinya bohong. Jadi sebaiknya dalam kesimpulan ini kita harus sama-sama menuliskan angka ataupun jadwal sebagaimana disampaikan tadi oleh Kang Ferdi dan yang lain-lain. Kira-kira bulan apa nih kita bisa realisasikan rencana besar yang tadi disampaikan? Apakah Agustus, September, Desember? Harus ada bentuk konteks bulan yang mana sebagaimana Mas Menteri pernah menyampaikan di ulang tahun PGRI. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kurang lebih rangkumannya semua rekrutmen guru itu dilakukan secara lokal, ya kita bakal muter-muter aja di sini terus, Pak. Kita mencarinya di lokal, tapi tidak ada guru yang sesuai dengan kualifikasi di situ, tapi tidak bisa mengimpor dari provinsi-provinsi lainnya, dan akan terus saja siklus ini, terus siklus literasi semakin merendah dan lain-lain. Dengan adanya implementasi tahun 2024 ini sistem baru, sekarang talenta guru itu otomatis nasional. Jadi nasional, semua demand dan supply itu terjadi secara nasional. Udah nggak ada lagi sekat-sekat. Ini hanya talenta di kabupaten ini, di provinsi ini, sekarang secara nasional. Dan itu hanya bisa tercapai kalau formasinya ditetapkan pusat dan kalau database talentanya itu nasional, terpusat. Nah ini jadi terima kasih untuk banyak masukannya mengenai nama atau istilah. Mungkin kita mengerucut kepada database talenta guru, ya. Mungkin itu menjadi nama yang lebih tepat. Terima kasih untuk masukannya. Dan tadi mungkin satu poin terakhir saya adalah banyak yang merasa ini seolah-olah ada rencana baru dari yang rencana lama, tapi selesaikan dulu dong yang masa-masa lama. Ya jelas. Maksudnya kenapa kita membuat solusi permanen ini adalah karena kita sudah mengantisipasi realita kemungkinan besar udah mentok di tahun ini. Karena tidak ada formasi yang akan muncul. Jadi kita mengantisipasi, ini kan ada kesempatan terakhir nih Pemda untuk mengajukan formasi. Tapi kita mengantisipasi bahwa tidak akan sampai ke target kita. Sehingga satu-satunya solusi untuk bisa mencapai goal kita adalah dengan melakukan formasi pusat. Begitu Bapak Ibu. Jadinya ini bukan masalah menciptakan ini baru, tapi untuk mencapai ini saja, yang masalah yang udah ada tidak mungkin tercapai. Tahun ini pasti mungkin kita salah. Alhamdulillah kalau kami salah dan ternyata formasi lengkap dari Pemda, ya kan? Mungkin ada terjadi, tapi kemungkinan besar tidak. Jadi itulah yang kita antisipasi dengan solusi permanen gitu. Tapi pasti akan ada resiko mentok di situ berdasarkan formasi, tidak mungkin akan bisa diselesaikan. Menurut saya itu yang bisa